Rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah, fa in saluhas saluhas sairu amalih wa in fasadat fasadas sairu amalih. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan irodahnya. Pada malam ini kita masih ditakdirkan bisa bermuajahah dalam sebuah kegiatan yang sudah rutin kita jalani bersama di setiap pekannya. Dan untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam kegiatan rutin dengan pembahasan sholat berjamaah. Dan pertemuan kali ini merupakan bagian yang kelima. Semoga niat yang selalu tersemat dalam hati kita untuk mengiringi setiap ayunan langkahnya selalu ibtigoa mardotillah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita langsung saja ke subbahasan yang pertama, yaitu imam melambatkan rokaat pertama. Apa yang dimaksud dengan anak judul ini? Ada dua hadis yang dijadikan bahan referensi atau sebagai rujukan. Yang pertama dikutip dari Sahih Muslim, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, qala berkata, laqad sungguh kanat keadaan salat zuhri, salat zuhur, tuqamu telah diikomatkan, bayadhabu lalu pergi, ada hibu orang yang pergi. Nah, jadi kalau yadhabu fi'ilnya, fi'il mudhari, ya. Kalau ada hibu fa'ilnya, pelakunya. Berarti di sini tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan orang yang pergi, entah siapa. Payadhabu lalu pergi, ada hibu orang yang pergi, ilal baqi'i ke baqi, fayaqdi untuk menyelesaikan hajatahu, hajatnya. Nah, mau buang hajat, padahal qomat sudah dikumandangkan, saf sudah berdiri, sholat sudah mau dimulai, tapi ada seseorang yang punya hajat, keperluan, maka dia pergi ke al-baqi, tempat di mana biasa di sana orang untuk menyelesaikan hajatnya. Summayatawaddau, lalu orang itu wudu. Summayati, lalu dia datang, maksudnya datang lagi ke orang-orang yang sedang sholat berjamaah, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firraqatil ula, di rokaat pertama. Padahal orang tadi ya, ketika qomat sudah dikumandangkan, lalu dia pergi menyelesaikan hajatnya, ya, kemudian dia berwudu, kembali lagi, ternyata Rasul masih di rokaat pertama, gitu. Mimma yutawwiluha, karena Rasul memanjangkan rokaat pertama, maka tentu saja dengan bacaannya, gitu Pak. Ini salah satu referensinya. Dan diperjelas lagi dengan hadis yang kedua, An Abdillah ibni Abi Aufa,
dari Abdullah bin Abu Aufa, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu fi raqatil ula, adalah beliau berdiri di rakaat pertama, min sholati zuhri, dari sholat zuhur, hatta sehingga la yusma'a, tidak terdengar, ya, sampai tidak terdengar waq'u qodamin, derap langkah kaki pun. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Bahwasanya hadis ini menerangkan ketika Rasul memimpin sholat, maka di rakaat pertama ada sesuatu yang spesial. Di rakaat pertama Rasul memanjangkan bacaannya sampai tidak terdengar orang-orang yang datang ikut sholat. Begitu. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya rakaat pertama itu diperlakukan khusus oleh Rasul. Mengapa dibuat panjang? Karena ingin memberikan kesempatan kepada jemaah yang baru datang, sehingga mereka masih bisa mengikuti rakaat pertama dengan sempurna, begitu. Makanya di sini sholatnya sholat zuhur, atau bisa jadi sholat asar. Cuma di sini terangkan sholat zuhur di hadis yang pertama. Jadi untuk sholat yang tidak dinyaringkan bacaannya, karena nanti konsekuensinya untuk sholat yang dizaharkan bacaannya, maka sudah barang pasti rakaat pertama tidak bisa diikuti dengan sempurna, begitu. Karena bagi makmum, ketika sholat yang dilakukannya bacaannya dizaharkan, otomatis nanti makmum ada kewajiban untuk menyimak. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Quran itu. Wa ansitu, dan perhatikanlah, la'alakum, supaya kalian turhamun, mendapatkan rahmat. Nah, ayat tersebut itu berkaitan dengan sholat. Jadi mempraktekkan ayat itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Karena amat menyulitkan kalau kita praktekkan di luar sholat. Contoh Pak, di pasar aya nu ngajualan kaset, disetel weh kaset Qur'ana, manya kudu cari cing we gitu teh icalan. Nah, dari setel kaset Qur'ana kudu didangukeun, diregepkeun, diperhatikan, kan tidak bisa dilakukan. Jadi ayat ini berhubungan dengan sholat. Maka untuk sholat yang dizaharkan, otomatis begitu makmum masuk ke barisan yang masbuk, sementara imam sedang membacakan ayat Al-Quran, baik Al-Fatihah maupun surah yang lain, maka makmum dikenai kewajiban menyimak. Otomatis tidak ada kesempatan. Berarti rakaat tersebut tidak sempurna bagi makmum. Jangankan surah Al-Fatihah saja, tidak dari awal itu tidak sempurna. La sholata liman lam yaqra'a bi Fatihatil Kitab. La sholata, tidak ada sholat, liman, bagi orang, lam yaqra, yang tidak membaca, bi Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah. Begitu. Makanya ketika imam membacanya zahar, lalu ada makmum masbuk, dia tertinggal, jangankan surah Al-Fatihah saja tertinggal, walaupun hanya satu surah misalnya, satu ayat atau beberapa kalimat, maka dia tidak menyempurnakan satu rakaat. Berarti harus ditambah satu rakaat. Gitu, Pak. Makanya di sini kasusnya dalam sholat yang tidak dizaharkan. Kasusnya. Jadi Rasul memperpanjang bacaan untuk sholat, kasusnya untuk sholat yang tidak dizaharkan, karena ada kesempatan bagi makmum untuk menyempurnakan rakaat yang pertama. Gitu, Pak. Aya patarosan heula? Kartos teh ya, Pak. Kartos. Keterangan memperlambat rakaat pertama tujuannya untuk memberikan kesempatan pada orang lain yang diduga akan sholat berjamaah.
Makanya tadi di hadis kedua sampai tidak terdengar suara orang melangkah gitu. Namun hal ini dilakukan tidak memberatkan makmum yang lain, tetap dalam pertimbangan begitu. Karena di lain hadis kita akan menemukan nanti orang yang muparokoh. Nah, orang muparokoh ketika berjamaah karena terlalu panjang imam baca surah, maka dia muparokoh, memisahkan diri. Salat nyalira gitu, Pak. Nah, si imam tahu bahwa orang itu memisahkan diri. Pas selesai salat diadukan kepada Rasul. Munafik, sampai disebut orang munafik karena memisahkan diri dari jemaah. Akhirnya dilaporkan kepada Rasul, justru Rasul malah menyalahkan imamnya. Ya, apakah engkau akan membuat fitnah gitu ya, sampai 3 kali. Ya, yang dimaksud fitnah di sini jangan sampai tercerai-berai, ya, terpisah, ya, merusak tatanan dalam berjamaah hanya karena imam tadi. Ya, memanjangkan terlalu memanjangkan bacaannya. Jadi hadisnya itu si makmum tersebut yang memisahkan diri itu punya keperluan mau menyiram kebun kurmanya waktu itu. Gitu, Pak. Kita lanjut, imam berubah menjadi makmum. Ya, ini penting bagi kita untuk dikaji kaitannya dengan masbuk berjamaah ini. Ya, masbuk berjamaah. An Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahaba, beliau pergi ila Bani Amr bin Aufin, ke Bani Amr bin Auf, lius liha, untuk mendamaikan urusan bainahum di antara mereka. Fahanatis sholah, lalu datang waktu sholat. Faja'al muazzinu, maka datanglah seorang muazzin ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar. Rasul punya urusan, akan menyelesaikan urusan yang ada di Bani Amr bin Auf. Tatkala Rasul pergi untuk menyelesaikan urusan di sebuah tempat, datang waktu sholat, maka Rasul tidak ada di tempat. Sementara waktu sholat sudah datang, sehingga seorang muazin menemui Abu Bakar, begitu. Faqala, lalu dia muadzin berkata, "Atusolli linnasi, apakah engkau hendak sholat bersama orang-orang?" Maksudnya muazin tersebut menawarkan ke Abu Bakar supaya menjadi imam karena Rasul sedang tidak ada di tempat. Fa uqima, maka akan diikomatkan. Gitu. Nah, salira kersa janten imam hukmi bade, dia bade komat gitu. Qala Abu Bakar menjawab, "Na'am, ya." Fasola Abu Bakrin, lalu solatlah Abu Bakar, maksudnya mengimami orang-orang karena Rasul sedang tidak ada di tempat, gitu. Dari Pak solat berjamaah di imamang Abu Bakar. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Wan nasu, sedangkan orang-orang pisolah, dalam keadaan solat menuju berjamaah teh ya. Rasul sumping, gitu. Ya jami-jami menuju solat berjamaah. Fatakhallaso, lalu Rasul mengibaskan, nah, gitu Pak. Naon ngageser-geser gitu kan asap. Hatta sehingga wakopa pisopi, beliau berdiam di saf, masuk ke dalam saf, gitu. Rasul sumping, lajeng lebet kan asap. Fasop pakon nasu, maka orang-orang bertepuk tangan. Wakana Abu Bakrin, tetapi keadaan Abu Bakar layal tafitu, tidak menoleh, fi solatihi, dalam solatnya. Abu Bakar tengeh gitu Pak. Padahal terus dipaparin isyarat ku makmum teh, ku tepuk tangan banyak dibejaan, aya Rasul moal gitu mah, batal salatnya. Gitu. Dengan cara bertepuk tangan, maksudnya makmum ingin memberikan isyarat kepada Abu Bakar bahwa ada Rasulullah di belakang, gitu. Tapi Abu Bakar
Tidak naon teh surti teh teu ngeuh nya. Bahasa Indonesia naon anu bakuna Pak? Susah ya. Bahasa Indonesia baku susah, bahasa Sunda nu beres hese. Ieu bahasa campur aduk we nya. Nu penting mah kahartos we. Abu Bakar tidak bergeming, ya, tesurti bahasa Sundana mah hare-hare we gitu Abu Bakar teh. Layal tapi tu pi salatihi. Falama maka tatkala aksaronasu orang-orang lebih banyak atas piko yang bertepuk tangan. Nu tadi mah mungkin seorang Pak, ayeuna mah nu tepuk tangan nyeueuran gitu. Ingin memberikan isyarat lebih kepada Abu Bakar gitu. Altafata, nah Abu Bakar baru menoleh Pak. Meweh, ai seueuran mah nu keprokna. Gitu. Tapi entong jika keprok aja pati kade Pak. Bilik ajan tenan. Tepuk pramuka. Paro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paro'a maka beliau Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah meweh menoleh. Pak asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak asyara lalu memberikan isyarat ilaihi kepadanya, maksudnya kepada Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan isyarat kepada Abu Bakar tatkala Abu Bakar menoleh kepadanya. Yang mana isi syaratnya mindalika dari hal itu. Nah, maksudnya ketika orang-orang ngasih tahu dengan cara bertepuk tangan kepada Abu Bakar, lalu pada kedua kalinya Abu Bakar merasakan hal itu dan menoleh, terlihat ada Rasulullah memberikan isyarat begitu. Punten kadinya. Animkus supaya beliau Abu Bakar diam makanaka. Punten. Animkus makanaka, diamlah di tempatmu, itulah isyarat nanti. Lamun dibahasakeun lisan mah. Rasul memberikan isyarat dengan tangannya, cuma di sini tidak disebutkan tangan, tapi dapat kita pahami, maka yang paling memungkinkan dengan tangan, Pak gitu. Abu Bakar, Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar tetap di tempatnya, gitu. Diamlah engkau di tempatnya, lamun dihartikeun mah, kulisan mah. Paropa'a Abu Bakrin, paropa'a lalu mengangkat Abu Bakar. Nah, ini sengaja diartikan per kata supaya kita lebih mengerti setiap kalimatnya. Paropa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar mengangkat yadaihi kedua tangannya, pahamidallaha lalu memuji Allah. Alama atas apa amarohu bihi yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mindalika dari hal itu. Jadi Abu Bakar mengapa mengangkat tangan memuji Allah? Karena suatu anugerah, suatu kehormatan yang luar biasa bagi Abu Bakar ketika diperintahkan oleh Rasul walaupun hanya dengan isyarat untuk tetap berdiri di tempat Rasul biasa menjadi imam. Itu kan suatu kehormatan yang luar biasa, Pak. Mau dipengker aya Rasul. Ku Rasul kan dipiwarang cicing we di tempat lamun dilisankeun mah. Ini kan sebuah kehormatan. Maka Abu Bakar memuji Allah gitu. Nah, makanya ini pun perlu menjadi catatan bagi kita bahwasanya di dalam sholat itu tidak boleh dilakukan kalamunas, ucapan manusia biasa. Karena sholat itu sibuk dengan tasbih, takbir, dan tahmid. Begitu. Makanya yang dilakukan Abu Bakar ketika memuji Allah tidak bertolak belakang dengan hadis yang menerangkan bahwa dalam sholat itu disibukkan dengan takbir, tahmid, dan tasbih. Dan ini nanti perlu kita pahami pula kaitannya dengan mendoakan orang bersin. Kalau kita bersin padahal kita sedang sholat, mengucapkan hamdalah itu tidak mengapa. Karena hamdalah itu pujian. Tapi jangan sampai orang yang di sampingnya mendoakan, teu kenging. Yarhamukallah ditemelan deui kata, yahdikumullah. Ulah. Gitu, karena ini masuk kalamunas nantinya.
Walaupun kontennya isinya doa, itu tidak boleh. Gitu, Pak. Adapun ucapan hamdalahnya ketika bersin itu boleh. Begitu. Tasilih doa ke nama tekengeng gitu. Menuju sholat. Sumastakhoro, semua kemudian istakhoro Abu Bakar mundur. Hatta sehingga istawa pisopi sampai sejajar di saf. Masuk ke saf ke belakang, Pak. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah SAW maju, Abu Bakar mengker, Rasul kapayun. Padahal tadi terus dicaramnya Rasul. Ya itu aja jadi imamnya, kayak imaman. Ya kapayun Pak Rasul. Makanya nanti ya, terkait dengan hadis ini nanti ada dua kasus. Gitu. Dua kasus yang berbeda dan orangnya tetap Abu Bakar. Satu kasus hadis ini di mana Rasul ada sebuah keperluan sehingga Abu Bakar menjadi imam, namun pada akhirnya Abu Bakar mundur. Rasulullah menggantikan posisi Abu Bakar. Nanti di hadis yang lain, kasusnya Rasul sakit, Pak. Bahkan Rasul dibopong oleh dua orang, samping kanan kiri, sampai kakinya ngagangsar gitu, Pak. Gitu. Nah, Abu Bakar pun sama, mau mundur, tapi Rasul memberikan isyarat supaya tetap. Nah, akhirnya Abu Bakar tidak mundur, Pak, di kasus yang itu. Karena Rasulullah sakit. Cuma Rasulullah paham bahwa Abu Bakar tidak akan pernah bisa mengimami Rasulullah. Walaupun Rasul sedang sakit. Ya, karena tingginya keimanan dan besar rasa hormat yang Abu Bakar berikan untuk Rasulullah, maka Rasul tidak akan pernah bisa untuk menjadi imam sementara di belakangnya ada Rasul. Sehingga dalam kasus di mana Rasul sakit, Rasul itu duduk di samping Abu Bakar. Gitu, Pak. Jadi Rasul duduk di samping kiri Abu Bakar. Maka dalam hadis itu diterangkan Abu Bakar ngamakmum ka Rasul, jemaah ngamakmum ka Abu Bakar. Gitu. Rasul duduk, Abu Bakar berdiri, gitu. Orang-orang berdiri karena orang-orang mengikuti Abu Bakar. Gitu. Sementara Abu Bakar ngamakmum ka Rasul. Tapi tong dipraktekeun ku urang mah. Nya urang biasa ngimaman, hiji wakos urang teu damang gitu. Entong dercalik di sisi teu kudu urang mah. Ngamakmum we urang mah biasa gitu. Jadi ada sesuatu yang spesial ya, itu khusus untuk Rasul ya. Karena tadi ya Abu Bakar itu tidak akan bisa menjadi imam sementara di belakangnya ada Rasulullah. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Pasola lalu Rasul sholat ya, jadi imam maksudnya. Palama maka tatkala insoropa selesai dari sholatnya, qala Rasul bersabda, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma mana'aka, apa yang menghalangimu antas buta supaya tetap di tempat ya, maksudnya tetap menjadi imam. Id amartuka, ketika aku memerintahkanmu. Padahal Rasul terus diberi isyarat supaya Abu Bakar tetap di tempat gitu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar menjawab, makana li ibni Abi Kuhafah, tidak pantas bagi anak Abu Kuhafah, maksudnya beliau sendiri Abu Bakar, karena Abu Bakar putranya Abu Kuhafah. An Yusuf putranya ya, maksudnya kepada dirinya sendiri, tidak pantas untuk anak Abu Kuhafah an yusoli salat baina yada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu pantes cenah kangge abdi kedah salat di payuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar tetap lebih memilih untuk mundur menjadi makmum. Sementara di kasus yang lain, kenapa Abu Bakar tetap menjadi imam? Karena Rasul sendiri berada di sampingnya. Tetap Rasul sebagai imam, Abu Bakar jadi makmum. Itu, Pak. Nah, ini salah satu hadis yang dapat dijadikan rujukan bagi kita bahwasanya masbuk berjamaah itu ada dalilnya. Gitu.
Mantap ngupami tos beres, ieu jamaah utama udah beres, menyisakan beberapa orang, minimal 2 orang berjamaah lagi. Untuk jadi masing-masing. Aya jalmi ka kantun nyalira pan ku Rasul ditaroskeun ka sahabat, sanu rek sodako. Maksudnya ditawarkan kepada sahabat, siapa yang bersedekah dengan cara menemani orang yang mau sholat. Anu bade sholat wae di piwarang di sarengan, nah iya anu tos sholat jadi masing-masing. Logikana kumaha? Gitu. Ibadah itu bukan berdasarkan logika, tapi logika hanya sebagai penopang. Da dalil atos aya. Iya dalil atos aya. Bukan hanya semata-mata menggunakan logika, tidak. Logika itu hanya digunakan sebagai penopang. Penopang dalil yang sudah ada gitu. Da dalil atos aya. Kawitna jadi makmum, Rasul pan jadi imam. Nu kawitna jantan imam, Abu Bakar jantan makmum. Jadi tidak jadi masalah. Kawitna makmum dari jantan imam teh jadi masalah, Pak. Mata niatna tong diucapkeun. Aduh, mangkali geus diucapkeun tadi imaman. Kudu jadian deui. Atuh bogaan sahabat diucapkeun ya. Nawaitu usolli fadol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aduh, jangan jadi imam tadi. Ayeuna jadi makmum kumaha ya? Nah, sahabat diucapkeun deui. Yang dibutuhkan ketika niat itu tempatnya dalam hati, dan niat itu dalam ibadah ditetapkannya di awal ibadah, betul ketika takbiratul ihram. Tapi yang dibutuhkan itu adalah niat menetapkannya itu sholat naon gitu Pak. Gitu eta kan sholat maghrib gitu. Ente peryogi memposisikan imam sebagai makmum nama gitu. Nah ini kan kasusnya jelas. Abu Bakar mengkar jadi makmum, Rasul jadi imam. Ini kasusnya nyata, hadisnya ada gitu. Jadi tong ragu deui gitu. Upami urang nuju berjamaah, hek urang ka kantun berjamaah deui. Yang saya sebutkan dengan istilah masbuk berjamaah. Jadi masbuk berjamaah itu ada dalilnya. Gitu, Pak. Kajaba urang salatna di tempat gitu nuju sapar, kemudian orang yang di samping kanan kiri kita mereka tidak paham. Nah eta mah atau saya masing-masing hanas urang ngamamu pakai manehna teu soalnya gitu kan ya, terus teh iya ini kasusnya teh saya pun mengalami sendiri gitu. Hanas urang pede ngamamu pakai manehna mah sorangan gitu masing-masing, sorangan urang gitu. Nah itu beda lagi kasusnya. Keterangan imam boleh berubah menjadi makmum, begitu juga makmum boleh berubah menjadi imam. Berjalan satu saf ke saf berikutnya tidak dilarang dan tidak membatalkan sholat. Gitu Pak. Jadi kayak upami tos beres nu jemaah utama, kemudian menyisakan 2 orang atau lebih, lalu membuat lagi jemaah baru, ya. Terutama kalau 3 orang misalnya, 3 orang ke atas, otomatis yang 2 orang itu mundur atau yang 1 orang ke depan. Nah, maju mundurnya itu tidak membatalkan sholat. Hal ini persis dilakukan oleh Rasul dan Abu Bakar. Kemudian tidak dilarang menoleh dalam sholat karena suatu kepentingan. Tadi Abu Bakar ninggal teh ka Rasul? Ingat. Al-tapata. Abu Bakar menoleh. Oh, katinggal aya Rasul gitu, Pak. Berarti menoleh itu boleh karena ada sebuah kepentingan. Yang tidak boleh itu yaltapis dalam arti memutar-mutar pandangan. Wah gawe itu mah. Cacak diadu sagala ditingali. Wah gawe itu. Aya tulisan dina tongong batu Persib nu aing dibaca. Nah eta gawe. Ngatakna ka masjid mah kudu zinatakum inda kuli masjid. Ya bani Adam wahai bani Adam, kudu zinatakum. Ambillah atau pakailah perhiasan kalian, maksudnya pakaian. Inda kuli masjid, setiap masuk ke dalam masjid, maksudnya setiap sholat. Jadi nalika sholat teh ngangge angguan sae, baju partai dipakai sholat gitu. Cik atuh. Sholat mah nya kajaba nuju di padamelan banyak gitu. Jo darurat padamelan makan saaya-aya we tah cuma diange. Ya di bumi mah tuh angguan sae. Jadi dibolehkan. Kita lagi sholat nih di rumah misalnya. Anak gitu. Katinggal ku juru panon teh naik kana kursi, paling murang kali alit keneh. Power kan orang teh hariwang gitu. Teu sawi geus pa ditinggal heula gitu.
komo kurang diomekeun teh sawe dan teu ngabatalkeun salat. Asa ulah dicarekan budakna. Carekan batal. Sawe yo dialihkeun mah gitu ya. Terus sawe yo nama dialihkeun mah. Ya bupay di cariosan batal salatna. Dibolehkan mengajak bicara orang yang sedang sholat dengan isyarat. Mengajak bicara orang yang sedang sholat dengan isyarat. Tadi Rasul mengajak bicara? Mengajak bicara kepada Abu Bakar, tapi dengan isyarat. Gitu. Tong diajak ngobrol dengan isyarat, iya mah. Itu Pak. Cekaplah, gitu Pak Inten. Imam yang berhadas. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya qala berkata, uqimatis shalah, salat telah diikomatkan, wa uddilatis supupu dan saf-saf telah diluruskan, kiaman dalam keadaan berdiri. Fa kharaja ilaina, lalu keluar menemui kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma, maka ketika koma beliau berdiri pi musolahu di tempat salatnya. Nah, ketika sudah siap menjadi imam Pak di tempat sholatnya di payun, zakaro beliau menceritakan anahu bahwasannya junubun, beliau dalam keadaan junub, hilaf Pak, ngontos siap pada imaman hilaf, aduh junub, itu tacan bebersih, ya kealaman ya ku Rasul, jadi kealaman kurang gitu, nah ayat contohnya, itunya ayat solusina. Faqala lana, maka Rasul bersabda kepada kami, makanakum, tetaplah di tempat kalian. Summa raja'a, lalu beliau kembali lagi, maksudnya wihula apa Rasul teh? Wihula ibakula. Lalu kembali lagi, pagtasala, lalu mandi, summa kharaja. Nah, lalu beliau keluar ilaina menemui kami. Oh, punten. Summa raja'a, lalu beliau kembali, maksudnya ke rumahnya. Pagtasala, lalu mandi. Suma kemudian kharaja, beliau keluar lagi ilaina menemui kami, warok suhu yakturu, dan kepalanya meneteskan air. Rancucud dalam bahasa Sunda. Gampangnya bahasa Sunda mah rancucud gitu. Ya. Ngecelakan cai tina mastaka Rasul teh. Pakabbaro, lalu takbir pasollaina ma'ahu, maka beliau salat bersama kami. Maka kami salat bersamanya berjamaah. Nah, gitu Pak. Gitu. Jadi upami emut oge urang tong era Pak. Aduh urang kan era cenah ieu. Wah tuluikeun urang mah. Ulah ke salatna mau ditarima. Daripada era cenah kagok. Tidak gitu. Jadi carioskeun we ieu kalama. Kayaknya itu abdi junub heula. Tadi tacan ibak. Nah, urang mah teu kedah diantosan nya urang mah nya. Ah, keun we urang mah cenah berjamaah we itu urang mah leos we. Imam Rasul Pak. Nah, Rasul makan, diamlah di tempat kalian. Urang mah teu kedah mangawe lajengkeun gitu. Leos ya urang. Nah, ini ya. Berikutnya ya, sebagai penguat An Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, bainama nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusolli, kami salat, idin soropa, ketika in soropa selesai, wanahnu kiamun. Nah, maksudnya ketika akan ya Pak. Jadi ketika sudah siap berdiri, tos bade ngawitan salat, suma akbala, lalu Rasul menghadap, warasuhu, sedangkan kepalanya yak turu. Ya, sampai seperti tadi meneteskan, pasola lana solat, kemudian Rasul solat bersama kami. Jadi tos siap pada solat, Rasul teh menghadap ke sahabat, kembali dulu. Cuma di sini tidak diterangkan rangkaian ceritanya. Sampai datang lagi dalam keadaan rambutnya sudah rancucun, gitu Pak. Lalu Rasul solat bersama kami. Sumakola, kemudian berkata, ya tos rengse salatna Rasul sasanggem, ini sungguh aku zakartu, menceritakan ani bahwa aku kuntu junuban, tadi dalam keadaan junub, hina kuntu ketika aku berdiri ila sholah, hendak sholat.
Jadi ini kabarnya diceritakan setelah selesai sholat. Di nu hadis ieu mah alasannya mengapa Rasul tadi berpaling dulu, padahal tos siap Pak pada sholat, tapi Rasul malah berpaling menghadap kepada sahabat lalu berpaling. Datang lagi dalam kondisi sudah bercucuran air, tos iba. Henteu nyarioskeun Rasul teh, tos rek saya sholat nembe nyarioskeun. Tah di nu hadis kadua mah. Ari hadis nu kahiji mah bade sholat dicarioskeun heula gitu. Saya dalam keadaan junub gitu. Makanya Ibnu Hajar berkata bahwa ini kasusnya terjadi 2 kali gitu Pak, seperti itu. Ini sungguh kuntu tadi aku junuban dalam keadaan junub hina ketika kumtu aku berdiri ila sholat untuk sholat. Lam agtasil aku belum mandi. Paman wajada maka barang siapa menemukan minkum di antara kalian fi batnihi di dalam perutnya rizan ya, suara au kana ala misli atau keadaannya seperti makuntu yang aku alami alaihi atasnya palyan sorib sampai menyelesaikan hatta sehingga yaprugo min hajatihi dia selesaikan dulu hajatnya au guslihi atau mandi summa yaudu kemudian kembali ila sholat. Jadi seseorang yang merasakan seperti apa yang Rasul rasakan maka hendaklah dia selesaikan dulu hajatnya. Kita hoyong kahampangan naon tah geuwat Pak entong diteruskeun salatna gitu. Tapi geuwat penuhi hajatnya. Atau yang dialami oleh Rasul. Maka tidak boleh salat dalam keadaan berhadas. Selesaikan dulu. Gitu. Selesaikan dulu kebutuhannya apa? Kebutuhannya berarti membersihkan diri, menyucikan diri dari hadas. Ya. Kalau hadas kecil ada kan wudu gitu atau tayamum. Hadas besar, mandi besar atau tayamum begitu. Nah, dengan 2 hadis ini cukup jelas bagi kita bahwasanya di sini kenapa diberi anak judul imam yang berhadas? Ya, pelajaran yang dapat kita petik dari kedua hadis ini bahwa tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan hadas, bahkan termasuk imam, apalagi imam begitu. Maka hendaklah dia menyelesaikan dulu kebutuhannya, yaitu menyucikan diri dari hadasnya. Berikutnya adalah orang fasik dan ahli bid'ah menjadi imam. Keterangan ini pun penting untuk kita pelajari karena saya yakin dalam realitanya mungkin kita berlaku sebagai makmumnya gitu. Dalam sholat berjamaah apakah karena imam salah Pak? Salah dalam sholatnya, misalnya imamnya terlalu cepat sehingga dari awal hingga akhir beres-beres bacaan teh. Fatihah can beres tos ruku. Banyak kedah ditambahan 4 rakaatanana. Kan? Harus deh. Rakaat pertama Fatihah kita belum misalnya sholat zuhur nih. Rakaat pertama can beres Al-Fatihah tos ruku. Gitu. Rakaat kedua sami gitu. Banyak kedah sholat 4 rakaat dengan dalil lu tadi. Gitu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat sementara dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana kasusnya kalau imamnya terlalu cepat sehingga dari awal hingga akhir surah Al-Fatihah tidak selesai dibaca? Apakah harus ditambah lagi 4 rakaat? Karena ada hadis tadi. Nah, maka penting bagi kita membaca hadis yang ini sebagai jawabannya. Tah upami kasusna jika kitu mah imam tanggung jawab gitu Pak. Makanya ada hadis ini. Orang fasik dan ahli bid'ah menjadi imam. An Jabir bin Abdillahi dari Jabir bin Abdullah qala berkata, khotobana telah khutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang. Diambil sebagian yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. La ta'ummanna tidak boleh mengimami imro'atun seorang perempuan rojulan untuk laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan menjadi imam untuk laki-laki.
walaya umma, dan tidak boleh mengimami a'rabiyun, seorang Arab gunung, muhajiron, untuk muhajirin, orang yang ikut serta hijrah bersama Rasul. Arab gunung itu adalah indikasi orang yang tidak punya ilmu, Pak. Tidak mau disebutkan Arab gunung teh jangan teu kadidik kita teh. Matakna lamun urang maca hadis, Arab gunung mah mecer di masjid. Iya kan? Arab gunung mah punten Pak, papang dina tiang masjid teh. Tapi kapan kumar macam tebas wae cenah itu Rasul. Ulah santepkeun heula. Gitu. Main pukul wae Umar mah. Gitu. Tong. Biarkan dia menyelesaikan dulu keperluannya. Nya atuh lamun digareuwahkeun ngeceret teh ka dieu, Pak. Sok kabayang nuju papang digareuwahkeun. Wah, bari lompat kan ngeceret ka itu ka dieu. Kerepot marasihana. Gitu. Antepkeun heula ai kitu ngagunuk dirinya kan. Seblok we. Nah kan tuh nyeblok, dah hanapna sanes nu kieu, Pak. Gitu, hanapna pasir, Pak. Jadi nyerap ke hanap di seblok teh. Nah, gitu. Jadi Arab gunung itu gambaran orang yang tidak terdidik. Gitu, Pak. Bodoh lah atau toloyo gitu. Makanya tidak boleh Arab gunung mengimami muhajirin. Dibalik atuh Arab gunung mengimami muhajirin, kadana muhajirin mengimami Arab gunung. Kemudian walaya umma fajirun mukminan. Tidak boleh seorang yang pendurhaka, jelema anu doraka ngimaman mukmin. Dibalik gitunya. Tidak boleh. Ila, nah di sini kita menemukan al-inas, kecuali an yakharohu bisultanin, karena dipaksa oleh penguasa. Ya khopu, engkau takut, dia takut, saipahu, pedangnya, wasautahu, takut karena pedang dan cambuknya. Kecuali karena penguasa yang zolim, dia memutuskan si A untuk menjadi imam, padahal kita tahu si A itu orang fasik. Gitu. Si eta jadi imam pedah diudeng sirahna, jeung pinter bahasa Arabna, capetang gitu, Qur'ana, hadisna diudeng, tapi ceramah di altar, gitu dah. Eta jelema teh dititah ngimaman gitu. Aduh, urang teh da apal, jelema teh banyak di imaman kuno kitu, tapi dah lamun teu jadi imam ya sieun urang teh ngamakmum bae patut sawit gitu. Ngamakmum bae aya hadisnya. Itu karena kita takut ya. Takut dengan pedangnya dan cambuknya penguasa. Da aya nu kitu aya banyak. Aya ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jihadu wajibun alaikum. Jihad itu wajib atas kalian ma'a kulli amirin, bersama setiap penguasa gitu. Pemimpin dalam arti penguasa. Menggunakan kata amaro ya, amirun berarti pemimpin yang memberikan instruksi, perintah. Amirin baron, pemimpin yang baik, karena keadaannya au pajiron, baik pemimpin yang baik maupun pemimpin yang buruk. Jadi jihad itu adalah kewajiban bagi kalian bersama pemimpin yang baik maupun pemimpin yang buruk. Jadi ulah ditinggal goreng adat pamimpinna. Suatu saat ada kewajiban yang sifatnya berjamaah, maka dahulukanlah kepentingan umum, bukan melihat dari sisi buruk pribadinya begitu. Wa sholatu wajibah, dan sholat itu juga kewajiban alaikum atas kalian, kholpa di belakang kuli muslimin baron kana au pajiron. Sholat berjamaah juga itu kewajiban bagi kalian di belakang baik muslim yang baik maupun muslim yang buruk. Wa in amilal kabair, meskipun dia itu melakukan dosa besar. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksud dari hadis ini bahwa yang namanya sholat berjamaah itu pasti ada imam. Maka tatkala dalam sholat berjamaah itu kemudian yang menjadi imamnya seorang yang melakukan dosa besar, maka tidak boleh dijadikan alasan sehingga kita muparokoh, tidak ada. Pas orang rek miluan berjamaah katinggal imam nanti, Allah kamari ge mabok jelema eta teh.
enak jadi imam. Oh, orang teh bisa kan sorangan salat teh henteu berjamaah. Tidak boleh. Ikut berjamaah. Gitu. Entong ninggal kamari manehna kitu. Aya hadisnya. Jadi betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sampai dalam urusan sholat diatur sedemikian rupa. Justru kalau sampai mufaroqah karena alasan yang tadi, tidak dapat dibayangkan nanti akibat yang lebih parah dari itu, yaitu perceraian. Gitu. Pan anu kamari mabok teh masih kene sholat, leres kan? Kita masih kene sholat, jelema teh malah mangimaman, pan. Gitu. Jadi masih ada harapan bagi kita. Gitu. Dan tetap salaku muslim kene eta jalmi teh matang sholat oge. Ya, walaupun dia punya tabiat yang buruk, sekalipun dia kemarinnya atau sebelumnya melakukan dosa besar. Jadi jero Pak gitu. Dina raraga ngajaga gitu. Persatuan dan kesatuan jangan sampai tercerai-berai gitu. Karena kan meninggalkan jamaah itu mitatan jahiliyah kan gitu. Orang yang meninggalkan jamaah itu mitatan jahiliyatan. Dia seperti matinya jahiliyah. Karena perceraian itu akan lebih berbahaya dibanding tadi gitu. Nah, ngiring berjamaah. Lalu bagaimana konsekuensinya mengenai pertanggungjawabannya? Dua hadis terakhir Pak. An Abdil Karimil Bakai qala berkata, adraktu asrotan, aku menemukan asrotan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuluhum mereka semua yusoluna salat khalfa di belakang a'immatil jauri, seorang imam yang jahat. 10 orang sahabat anjeunna salat ngamakmum ka seorang imam yang jahat. Tuh, sahabat wae kantos ngamakmum ka imam nu jahat gitu. Pilih urang dikersakeun gitu nya. Pas ngiring salat berjamaah urang terang, jalmi nu ngimamana teh goreng patut gitu. Nah, maka salat berjamaah ulah deui ka misahkeun diri gitu, Pak. Gitu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yusalluna lakum, mereka salat bagi kalian, maksudnya imam, fa in asobu palaku, maka apabila dia yang menjadi imam, mereka yang menjadi imam ini benar dalam salatnya, palakum, maka kebaikan bagi kalian. Wa in akhtau, tetapi apabila mereka yang menjadi imam ini buruk, ya, palakum, tetap bagi kalian kebaikan. Wa alaihim, dan bagi mereka keburukan. Jadi lamun urang di imaman ku jalmi anu kaliru, salah, apakah salah dalam kaifiat salatnya atau tabiatnya yang buruk, akhlaknya yang rusak, bahkan seorang pendurhaka sekalipun, maka kalau dia salah dalam sholatnya, maka kesalahan untuk dia sendiri, tetap kebaikan bagi kita. Itu Pak. Contohnya tadi, sholatnya gancang teuing, dugi ka Al-Fatihah teu beres 4 rakaatna sholat duhur, maka sholat kita sah sebagai makmum. Keburukan, kesalahan, dosa untuk imam sendiri. Gitu Pak. Gitu. Karena sebab ya, gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat ya. Kaifiat sholat berjamaah bagian kelima ya. Bagaimana sikap kita dalam sholat berjamaah. Ada beberapa poin tadi, mudah-mudahan menjadi ziyadatul ilmi, tambahan ilmu ya, menambah wawasan keislaman khusus terkait dengan sholat berjamaah, sehingga menghilangkan keraguan ya. Dakma yaribuka illa ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan, pindah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, keraguan itu akan hilang tatkala kita punya ilmunya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.